seorang Kaesang, anak Presiden Republik Indonesia yang kini menjadi Ketua Umum PSI, menggunakan diksi saja salah ya. Karena banyak sekali perbincangan publik itu nebeng atau minjem ya. Karena kalau nebeng itu kan kalau sampai itu masuk pada gratifikasi, tentu kan bayaran dari 360 juta itu sangatlah murah sebenarnya. Adik-adikku, kita kembali lagi membicarakan kelas kita. Ya, kali ini kita mau bahas soal nebeng Kaesang ya. Ini kalau adik-adik semuanya kalau ke kampus kira-kira berangkat sendiri atau pada nebeng ini ya. Oke, ini kita tunggu, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Kita bacakan yang pertama. Pak, Kaesang akhirnya datang ke KPK. Katanya atas inisiatif sendiri. Gimana tanggapan Bapak? Ya, saya pikir kedatangan Kaesang ke KPK kemarin perlu kita apresiasi lah ya. Ia datang mau sebagai warga negara yang baik kata dia datang ke KPK tanpa undangan KPK. Tapi datang ke KPK tanpa dalam artian tidak memberikan jawaban yang cukup sehingga publik tidak merasakan beliau itu datang ke KPK untuk apa ya, klarifikasinya juga masih berbelit-belit, dan ketika di doorstop banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, bahkan dilempar untuk bertanya ke KPK ya. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutan soal nebeng yang naik private jet ini. Akankah soal nebeng-menebeng ini akan membuka kasus-kasus baru ke depannya, oke? Ini ada pertanyaan kedua ini. Kenapa Kaesang malah mendatangi Dewan Pengawas KPK di gedung yang lama gitu ya? Wah, nah ini saya tidak tahu nih ya. Setahu saya KPK itu berurusan langsung dengan publik itu ya pada institusi KPK itu sendiri, bukan dengan Dewan Pengawas KPK. Karena kalau Dewan Pengawas KPK itu urusannya ke Ketua KPK yang hari ini mungkin masih dijabat oleh PLT. Kita nggak tahu ini apakah memang Kaesang ini punya jalur tikus atau jalur lain langsung ke Dewan Pengawas KPK. Karena kita tahu kemarin PLT KPK hari ini kan agak lumayan keras tuh kepada Presiden Pak Joko Widodo, membuat statement soal Presiden hari ini lebih gampang bertemu ormas daripada pimpinan KPK. Saya tidak tahu datangnya Kaesang ke Dewan Pengawas ini menunjukkan bahwa beliau punya power langsung pada Dewan Pengawas KPK-nya. Sehingga nanti Dewan Pengawas KPK-nya memberikan ya semacam teguran kepada pimpinan KPK hari ini. Jadi ya ini bisa dibaca sebagai kekuatan yang dimiliki oleh Kaesang hari ini, yang beliau adalah anak Presiden Republik Indonesia hari ini ya. Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan dari panggung sandiwara ini, oke? Ini ada pertanyaan yang ketiga nih. Setelah sekian lama menghilang, Kaesang muncul hanya dengan kata nebeng. Nah ini, soal nebeng ini saya juga tidak memahami ya. Seorang Kaesang, anak Presiden Republik Indonesia yang kini menjadi Ketua Umum PSI, menggunakan diksi saja salah ya. Karena banyak sekali perbincangan publik itu nebeng atau minjem ya. Karena kalau nebeng itu kan harusnya orang yang punya private jetnya juga ada di dalam. Tapi setelah ditanya, orang yang ada di dalam private jet itu tidak ada yang memiliki private jet itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ya Kaesang ini perlu belajar juga ya soal penggunaan diksi-diksi ya. Beliau kan ketua umum. Seharusnya seorang ketua umum itu kan paling sering itu mengatakan sesuatu atau memberikan statement. Kalau soal nebeng dan minjam juga sudah salah, saya nggak ngerti tuh kalau Kaesang mimpin persidangan di PSI kira-kira ada salah diksi kan itu bahaya juga gitu ya. Jadi ini persoalan nebeng ini kita tahu kemarin Kaesang ketika ramai-ramai diperbincangkan di publik justru menghilang ya. Ya dalam kacamata saya setiap kali kita mengulur untuk memberikan statement ada semacam rencana kejahatan baru. Karena untuk menutupi situasi yang benar-benar terjadi. Karena kan
untuk memberikan statement nebeng ini kan perlu ditanyakan dulu kepada pemilik private jetnya. Ini kalau gue katakan nebeng aman nggak? Nanti orang akan nanya posisimu di mana, kamu yang memberikan private jet ini bagaimana. Tapi ya terlepas dari itu ya kita sangat berharap KPK hari ini bisa mencari tahu kebenaran ini ya. Karena ini kan sudah menjadi pembicaraan publik yang cukup besar ya. Kita ingin KPK itu berlaku adil lah. Jangan gara-gara Kaisang anak presiden maka diberikan semacam privilege. Ya kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin KPK benar-benar cek yang katanya dalam 30 hari ini akan mencari tentang kebenaran nebeng itu ya. Karena bagaimanapun juga kalau ini masuk dalam gratifikasi. Ya kemarin memang ribut-ribut para pendukung Kaisang mengatakan ya kalau ini kan bukan penyelenggara negara. Tapi jangan sampai pada titik itu. Kaisang itu anak dari penyelenggara negara. Bahkan kakaknya sebagai wakil presiden terpilih. Ya, karena bagaimanapun juga ketika ada yang memberikan tebengan katakan pinjaman private jet. Bagaimana kalau yang memberikan tumpangan itu meminta imbalan kepada Kaisang? Tentu sebagai anak presiden ya kita jangan sampailah pengusaha-pengusaha ini kan bisa memberikan sesuatu kepada anak presiden lalu bisnis mereka di negara kita ini semakin diberikan kemudahan perizinannya mungkin ya kan itu tentu akan merugikan masyarakat juga ya. Hal-hal semacam itulah yang perlu kita hindari. Oke, ini pertanyaan terakhir. Beredar kabar katanya kalau Kaisang terbukti gratifikasi dia harus bayar ke negara 360 juta. Gimana tanggapannya Pak? Ya kalau persoalan 360 juta itu menurut saya kecil lah untuk anak presiden ya. Tapi saya tidak lebih pada harga itu ya. Karena itu hasil perkalian dari 90 juta kali 4 peserta ya. Atau penumpang yang ada di private jet itu. Tapi kan ini lebih kepada bagaimana KPK nanti untuk mencari tahu ya. Karena kalau sampai itu masuk pada gratifikasi, tentu kan bayaran dari 360 juta itu sangatlah murah sebenarnya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah publik mengetahui kebenarannya gitu loh. Karena ini orang ya sudah terlalu banyak semacam membodohi publik gitu loh. Dengan gaya bahasa begitu. Seolah-olah dia menggampangkan persoalan yang dia lewati gitu. Sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Kalau nebeng itu kan ada kemungkinan kau akan memberikan manfaat lah kepada orang yang memberikan tebengan tadi. Hati-hati loh. Kalau kamu tidak memberikan manfaat, itu kamu bisa aja dikatakan sebagai parasit. Kita nggak pernah tahu keluarga ini apakah keluarga tebengan atau memang keluarga parasit yang hanya bisa mendapatkan manfaat tanpa memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ya kalau kamu juga nebeng, saya berharap kamu adalah orang-orang yang ya minimal tahu ucapkan terima kasih, bukan jadi parasit.